Oke guys, balik lagi bersama saya Riva Uchiha. Pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang Totalink N200RE yang disetting mode client. Ini bisa kita gunakan untuk klien rumahan binding bypass, IP static ataupun IP dinamik. Serta bisa juga digunakan untuk pelanggan rumahan voucheran, yang artinya satu voucher login ke salah satu HP perangkat pelanggan rumahan tersebut, lalu sisa HP-nya itu otomatis login, nggak pakai voucher lagi. Jadi bisa untuk binding bypass, bisa juga untuk voucheran rumahan, bukan voucheran satu orang voucher ya, bukan ya, karena itu mode access point. Ini satu voucher untuk semua perangkat. Nah itu bisa ya. Ngomong-ngomong, ini adalah video saya terakhir tentang Totalink N200RE ya, karena sudah banyak juga kita membahas tentang Totalink N200RE, mulai dari unboxing, lalu di setting mode access point, di setting mode WSP, di setting mode apa tuh kemarin tuh ya pokoknya banyak lah. Dan ini adalah video saya terakhir tentang Totalink N200RE yang saya utak-atik ya, karena rencananya Totalink N200RE ini akan saya berikan ke salah satu rumah pelanggan. Oke, kita lanjut aja cara setting Totalink N200RE. Kita anggapnya mode klien lah ya, karena terserah mode klien itu kan colok ke WAN, ke bagian WAN, bukan LAN ya. Artinya bisa digunakan untuk PPOE, bisa untuk WAN IP dynamic static, binding bypass, dan juga voucheran rumahan ya. Oke, lanjut. Untuk IP default Totalink N200RE adalah 192.168.0.1 dengan belum di setting new login password, atau kita diminta untuk mengisi password untuk konfigurasi router ya. Kita jangan tombol skip, jangan dipencet ya, jangan menggunakan tombol skip. Nantinya efeknya kalau misalnya kita menggunakan skip, setiap kita login atau setiap kita ingin konfigurasi Totalink N200RE, kita akan diminta untuk merubah password ya. Oke, kita masukkan aja contoh ya. Ini sesuaikan aja passwordnya sesuai yang kalian ingat ya, karena ini adalah password untuk konfigurasi router, bukan password untuk wifi ya, password untuk sinyal wifi bukan. Ini adalah password ketika kita ingin konfigurasi router Totalink N200RE ini kembali. Mungkin kedepannya mungkin kita pengen utak-atik lagi, atau misalnya ada trouble dan sebagainya. Jadi untuk password ini pelanggan boleh tahu juga, nggak boleh tahu nggak apa-apa ya. Ini karena pelanggan nggak butuh juga untuk, kecuali kalau misalnya pelanggannya itu paham atau mengerti cara konfigurasi router ya, mending kita kasih aja, kali aja bisa membantu kita dalam melakukan masalah trouble. Misalnya ada masalah di rumah dia bisa membantu melakukan cek atau melakukan config sendiri ya. Oke, itu aja. Langsung kita isi new passwordnya. Contoh ya, contoh ini biar gampang, 1 2 3 4 5 6. Kalian sesuaikan aja passwordnya, yang rumit sesuai, yang penting kalian ingat ya. 2 3 4 5 6. Ini sebagai contoh aja, 1 2 3 4 5 6. Ingat ini cuma contoh. Oke, klik setup. Nah, kita diminta untuk login kembali. Tadi passwordnya 1 2 3 4 5 6. Lalu ini ada verification code ZSCP. Oke, next login. Oke, kita dihadapkan dengan menu easy setup ya, quick setup. Nah, di sini kita sebenarnya bisa aja menggunakan konfigurasi easy setup, cuma biar lebih wow gitu, lebih wah, dan juga tidak terkesan bahwa fitur Totalink N200RE ini cuma gini aja, nggak gitu. Makanya kita harus bisa gunakan advanced setup. Saya di sini menggunakan advanced setup ya, biar kelihatan menunya banyak ya. Dan juga terlihat di sini saya menggunakan LAN 2 dan bagian WAN-nya belum dicolok. Nanti untuk di rumah pelanggan, ketika selesai konfigurasi ini, kita kan saya copot nih. Nanti di rumah pelanggan itu coloknya ke bagian WAN ya, bukan yang LAN. Ini LAN ini ketika kita ingin melakukan konfigurasi ulang. Oke. Paham ya di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian network. Nah, ini bagian WAN ini cukup penting atau bahkan sangat penting dalam konfigurasi router menjadi pelanggan rumahan seperti klien rumahan ya. Baik itu mode POE atau IP static, IP dinamik, atau bahkan voucheran rumahan. WAN di sini kan kita
sesuai judul ya. Di sini saya mau setting klien rumahan untuk binding bypass, IP statik ataupun IP dinamik, dan juga voucheran rumahan. Jadi untuk IP statik silakan pilih di setting IP statiknya di sini ya. Kalau misalkan pakai IP statik, binding bypass kalian menggunakan IP statik. Tapi kalau misalkan IP kalian DHCP dinamik ya, di binding bypass kalian hanya melakukan binding terhadap MAC addressnya aja. Nah, bisa pakai DHCP klien. Ataupun kalian pengen voucheran rumahan, artinya si pelanggan rumahan ini cukup membeli satu voucher, lalu login ke Total Indo World Share ini. Nah, semua perangkat lainnya tidak perlu login lagi. Nah, bisa pakai tetap DHCP klien seperti ini. Ini diisi boleh, misalkan contoh saya di sini anggaplah contoh ini ya. Mohon maaf jika ada kesamaan nama dan nama lah ya, nama dan kesalahan itu ya, ini cuma contoh. Jadi misalkan contohnya itu saya ingin pasang di rumahnya Bapak Nabil ya. Sebagai contoh nama Bapak Nabil, kita ambil gampangnya Nabil Hotspot gitu aja ya. Nah, terus kita isi. Ini boleh kosong nggak apa-apa, diisi nggak apa-apa. Ini tujuannya host name ini ketika di Mikrotik kita melihat menu DHCP client, DHCP lists ya, itu akan ada nama Nabil Hotspot. Kalau misalkan ini nggak diisi, nanti ya kosong, cuman ada IP dan MAC address gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak terlalu penting juga. Terus ini boleh di checklist, boleh di unchecklist, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya nggak pakai GMP ya, nggak pakai. Ini juga nggak pakai karena saya murni ya internetan aja gitu. Klik apply. Kalau saya nanti di settingnya memang untuk voucheran rumahan ya, bukan binding bypass. Tapi video ini bisa untuk binding bypass kan tadi sesuai saya kasih tahu ya. Oke, ini nunggunya 50 detik ya. Lumayan lama juga. Nggak bisa dicepetin gitu. Coba ketik lain, nggak bisa ya. Oke. Coba di status. Oke, ini kan bagian one-nya udah di setting ya. Tapi bagian one-nya udah di setting ya, bisa aja. Oke, kita diminta untuk login lagi. Tadi loginnya 1 2 3 4 5 6 ya. Verification kode BWEE. Lalu klik login. Oke, ini kan one-nya belum saya colok ya. Kita masih pakai LAN untuk melakukan konfigurasi. Kita lanjut aja, ini masih LAN 2 ya. Network ini masih tadi ya. Kita bagian tadi setting ini ya. Ini berarti udah di setting, udah selesai. Ini sebagai contoh adalah seandainya misalnya saya pasang di rumah Bapak Nabil ya, berarti saya Nabil Hotspot gitu aja ya. Biasanya saya emang kayak gitu, pakai nama si rumah, nama pemilik rumah, biar untuk membedakan. Misalkan ini Nabil Hotspot, ini Nabila Hotspot, ini Aisyah Hotspot dan sebagainya. Lalu untuk LAN setting, bagian LAN setting ini karena ini mode klien ya. Ini kan klien rumahan, mau klien binding bypass, intinya ini klien ya. Mode klien itu berarti IP LAN-nya boleh kalian rubah, boleh kalian nggak rubah seperti ini aja, nggak apa-apa. Selama IP Mikrotik tidak sama dengan IP LAN ini. Kalau misalkan cuma IP access point itu nggak apa-apa, nggak bakal tembus karena di sini fungsinya kan mode klien, artinya dia yang didaftarkan ke Mikrotik, yang didetek ke Mikrotik adalah IP1 tadi yang DHCP tadi. Ini adalah IP lokal, nggak bakal tembus ke IP lokal si router ini ya, nggak bakal tembus ke Mikrotik kita gitu. Jadi bisa dibiarkan aja seperti ini atau disesuaikan sesuai keinginan kita. Sebagai contoh di sini saya biasanya nih, ini nggak boleh ditiru juga ya karena ini bukan IP lokal. Saya biasanya pakai 193.168.1.1 ya. Tujuannya karena biar saya itu nggak pengen dirubah-rubah konfigurasinya. Bahkan password router tadi biasanya saya nggak kasih tahu ke pelanggan ya. Jadi 193.168.1.1 ini bukan IP publik, jadi sebenarnya nggak boleh ditiru ya untuk IP ini. Karena beberapa router zaman dulu mungkin nggak support untuk IP selain IP lokal, nggak bisa dia. Untuk router zaman sekarang ya bisa. Oke, 193. Lalu ini ya server. Nah, DHCP, untuk DHCP
DHCP ini wajib aktif ya, karena ini mode klien, artinya dia yang akan memberikan DHCP ya, bukan MikroTik. Lalu ini biarkan ya, klik apply. Nah, tinggal buka lagi IP LAN-nya ya. Ini kan IP LAN-nya sudah saya ganti 193.168.1.1. Ingat, ini ya tidak rekomendasi pakai 193. Pokoknya pakai rekomendasi ya pakai IP lokal seperti 192.168 sekian atau 10 sekian. Ya, yaitu suka-suka kita lah. Yang penting kita ingat dan juga sadar bahwa kita melakukan perubahan hal tersebut ya. Kayak gitu ya. 193 ya, contoh aja ini. Oke, ini belum masuk. Nah, ini dia 193.168.1.1. Ini jangan dirubah, sebaiknya jangan dirubah ya. Cuma ini sebagai contoh biar sekalian, saya kan mau konfigurasi juga untuk rumah Bapak Nabil. Ini rencananya nanti sore saya mau pasang ke rumah bapaknya si Nabil gitu ya. Lalu ini tadi passwordnya 1234556 ya. 8S9T verification code login. Tadi kita sudah konfigurasi ke bagian advanced setup. Nah, ini dia advanced setup. Kita masih tadi bagian LAN ya, bagian LAN. Sekarang kita IPTV ini biarkan aja, NAT mapping ini biarkan aja, ini juga biarkan, ini biarkan, nggak ada perubahan. Nah, ini biarkan, ini wireless. Nah, untuk kita setting aja wireless, ini boleh dirubah, boleh enggak, terserah kalian. Yang penting kita password aja encryption ini harus di enable, karena ini router kan nanti mode klien, artinya router ini dipakai ditaruh di rumahnya di Bapak Nabil, di rumah klien itu tadi ya, rumah Bapak Nabil. Jadi untuk router untuk sinyal wifi dan data wifi atau kuota wifi itu adalah haknya si Bapak Nabil. Kalau misalnya kita nggak kasih password, nanti tetangga sekitarnya kan akan tahu atau gampang login ya. Misalnya connect, wah ada Nabil, misalnya saya ganti di sini misalkan namanya ya, nama sinyal wifi nya saya ganti misalkan Nabil hotspot gitu sih, Nabil hotspot seperti ini ya. Nanti efeknya kalau misalnya saya nggak kasih password, nanti tetangga sekitarnya, wah ada sinyal wifi Nabil hotspot nih, tinggal connect. Nanti kan yang rugi siapa? Yang rugi kan Bapak Nabil hotspot ini ya, Bapak Nabil ini kan. Nah, makanya kita berikan password supaya tetangga sekitarnya tidak ikut connect juga, kecuali emang dengan izinnya si Bapak Nabil, dengan meminta password Bapak Nabil yang memberikan password. Kita untuk menambahkan password pada sinyal wifi Nabil hotspot ya, pilih encryption pilih WPA mixed. Terus di bagian ininya, nah ini adalah password yang hanya boleh diketahui oleh Bapak Nabil. Misalkan Bapak Nabil pengennya dia menggunakan tanggal lahirnya dia nih, atau misalkan apanya ya, ya terserah aja. Silakan konfirmasi dengan pemilik rumah, untuk pemilik rumah router yang akan kita pasang. Kalau saya yang contoh doang, kalau saya biasanya pakai pin yang ada di belakang router. Nah, itu ya, jadi setiap rumah, jadi tinggal saya pasang router yang sudah saya setting ke rumah pelanggan, pasang, tinggal bilang ini password wifi nya ada di belakang router, pin di belakang router. Seandainya nggak ada ya tinggal tulis aja apa aja angka yang ada di belakang router ya, saya jadikan password kayak gitu biasanya kalau saya. Tapi kalau misalnya itu tinggal konfirmasi aja dengan si pelanggan pengen passwordnya apa biar dia inget ya. Sebagai contoh di sini contoh doang, saya isi 123456778. Ini cuman contoh, ini adalah password wifi untuk Nabil hotspot. Ini berarti penting ya, karena ini password yang boleh tahu hanya keluarganya Bapak Nabil ini ya. Oke, lalu klik play. Oke, kita tunggu play. Udah di play, contoh doang ya, 123456778 ini contoh doang. Oke, ini cepat nih, 5 detik. Oke, sudah. Lalu untuk multi SSID biarkan aja, ini biarkan aja. Lalu advanced setting. Nah, advanced setting seperti yang sudah sering saya jelaskan, bahwa advanced setting bisa kita utak-atik ya. Semisal router sering mengalami down, router sering mengalami sinyal hilang-hilang, router sering mengalami bengong. Nah,
ini kita bisa utak-atik untuk menurunkan kualitas sinyal wifi-nya tersebut. Misalkan kita hanya berikan and only sinyal untuk mengurangi, kan daripada memberikan BGN, B dan G itu jarang banget dipakai. Apalagi untuk HP-HP zaman sekarang, apalagi B ya. B ini keluaran pertama banget gitu kan. Lalu B ini cuman kecepatan 10 Mbps, G ini cuman kecepatan 50 Mbps, dan N ini 150 Mbps. N ini kan keluaran terbaru ya. Untuk GHz untuk 2,4 GHz. Jadi ya ngapain juga kita pakai B dan G kan. Jadi bisa pakai N only, seperti ini. Cuman emang HP masih zaman namanya HP kita tinggal di Indonesia ya. Banyak banget masih HP yang menggunakan HP ala kadarnya. Jadi ya masih ada juga yang pakai B dan G dan N gitu ya. Oke, sebagai contoh ini N only, lalu kita pilih 20 MHz biar nggak berat-berat amat ya. 40 MHz ini berarti hampir 2 sinyal ya, dua lebar ya. Jadi biar satu ya ini aja 20 MHz biar lebih ringan. Cuman kecepatannya emang lebih turun, lebih kecil. Kalau misalnya 40 MHz mungkin bisa support 2 kali lipatnya dari 20 MHz ya. Kayak gitu. Lalu RF output power, misalnya power wifi nya biasanya 100% nih. Jangan terlalu dipaksakan lah, misalnya kita turunkan jadi 70% aja. Kayak gitu, play. Ya kalau misalnya routernya kuat sih nggak apa-apa 100%, bahkan 120% silakan aja selama routernya kuat. Karena ya power yang menentukan ini juga ya, jarak sinyal juga. Misalkan semakin sinyalnya kecil atau powernya kecil, maka jaraknya juga makin pendek gitu. Oke, terus akses control WDS ini biarkan, WPS biarkan. Lalu ini QS ini biarkan ya. Firewall ini biarkan aja, nggak ada yang perlu dirubah ya. Lalu sistem, untuk sistem ini oke. Lalu nah ini password, kalau misalnya kita pengen ganti, misalnya kita pengen rubah ini password router yang tadi saya passwordnya admin 123456, kita pengen rubah silakan aja di sini ya. Oke, nggak ada lagi. Oke, itu aja. Sekarang tinggal kita coba router ya. Ini kan statusnya masih pakai LAN 2. Sekarang kita coba nih, seandainya saya udah ada di rumahnya Bapak Nabil. Ini saya coba coloknya, ingat LAN-nya saya cabut, lalu saya pindahkan ke WAN ya. Nanti kan di rumahnya Bapak Nabil seperti itu. Pakai LAN. Saya pakai WAN ya. Colok ke bagian WAN. Ini WAN-nya warna kuning ya. LAN-nya warna oranye. Biasanya kuning itu LAN ya. Biru biasanya WAN. Tapi ini sedikit berbeda. Gak apa-apa, itu cuman warna doang, nggak perlu dikhawatirkan. Oke. Sekarang laptopnya saya konekin ke Nabil hotspot ya. Ini LAN-nya udah saya cabut ya. Oke, Nabil hotspot. Passwordnya kan 1234567 ya. Nah ini sudah connect ya. Internet access. Ini harusnya nggak pakai internet access nih. Coba wifi ZA. Nah ini ya mantel login ya. Sekarang kita coba. Tadi passwordnya 123456 30 YT. Login. Advanced setup. Nah ini DHCP connected. Nah ini sudah pakai WAN ya, tidak pakai LAN lagi, karena ini contoh misalkan saya sudah ada di rumahnya Bapak Nabil. Ini DHCP sudah connect, lalu dia sudah mendapatkan IP. Dan misalkan saya menggunakan sistem voucheran, satu voucher untuk semua perangkat. Jadi sebagai contoh, misalkan si Bapak Nabil beli satu voucher, lalu tinggal buka login pack, nanti akan muncul login pack seperti ini, tinggal masukkan vouchernya. Nah setelah selesai, ini kan connectnya ke Nabil hotspot ya, ini Nabil hotspot. Nanti setelah satu HP voucher connect, satu HP connect pakai voucher, nah sisa HP lainnya itu nggak perlu login voucher kayak gini lagi sampai durasi vouchernya habis. Jadi tinggal connect aja HP lainnya, tinggal connect ke Nabil hotspot kayak gitu.
ini sistem voucheran rumahan. Tapi kalau misalnya kalian pengennya nggak pakai voucheran rumahan, kalian pengennya itu binding bypass lah ya. Binding bypass bisa aja, misalkan binding bypass pakai MAC address ataupun IP address. Ini kan IP address. Nah, IP address, untuk IP address misalkan pakai IP address kan selalu berubah-ubah. Ini kan DHCP. Kalian bisa setting di MikroTik supaya IP-nya tidak berubah, bisa di binding bypass lalu IP-nya diisi, IP-nya sesuaikan. Atau di DHCP server kalian bisa ya di bagian list tambahkan IP biar supaya IP-nya nggak berubah, lalu baru di binding IP-nya ya, binding bypass. Atau bisa juga menggunakan MAC address untuk di binding bypass ya. Sebagai contoh, misalkan di MikroTik di Minitik, misalnya saya pakai Minitik ya. Misalkan untuk ini kan masih belum ada internet ya. Ping 888 karena belum login. Nah, ini kan belum connect ya. Belum connect. Ini ya, masih belum connect. Seandainya kalian pakai sistem nggak bisa ya, saya belum ada internet ya. Saya matikan aja dulu nih. Misalkan saya ingin menggunakan Minitik untuk mendaftarkan sebuah perangkat rumahan pakai IP ya, IP. Cara sistem pakai IP seperti ini. Contoh doang, ini berarti ini untuk akses internet. Saya bisa pakai menu rumahan ataupun PPOE. Sebagai contoh, rumahan ini adalah binding bypass ya. Sebagai contoh di sini Nabil gitu aja ya. IP address seperti ini kecepatan tagihan permanen, misalkan tagihan seperti ini ya, permanen, bebas tagihan. Klik OK. Tinggal kita coba Nabil hotspot. Ini harusnya sudah bisa akses internet karena sudah kita binding bypass. Ini di Minitik ini fitur rumahan ini adalah fitur binding bypass. Jadi untuk mempermudah ya kita pakai Minitik lah. Ping 888 strip T. Nah, ini sudah masuk ya. Coba tes. Nah, sudah ya, ini pakai Nabil hotspot. Nah, jika kita pakai fitur binding bypass melalui Minitik. Nah, kalau misalnya pakainya PPOE silakan aja PPOE ya. Nah, terus yang kedua untuk masalah ini dihapus aja dulu ya. Dihapus. Jadi saya nggak buka Winbox sama sekali ya, nggak harus buka Winbox. Ininya di ini dulu nih, konekin internetnya. Nah, ini sudah hilang ya, ini sudah nggak bisa internetan lagi karena di binding bypassnya sudah dimatikan. Ini masih pakai ini, ambil hotspot. Nah, ini dia. Tes. Nah, ini sudah nggak bisa ya, ping 888 karena di Minitik sudah saya hapus tadi kan. Nah, ini sudah mati ya. Nah, sekarang tinggal cara metode kedua. Misalkan kita pengen IP address kan selalu ganti-ganti nih, ribet. Kalau di saya nggak bisa saya setting list pada DHCP server ataupun di binding bypass, saya nggak terlalu paham. Nah, di Minitik itu ada fitur inject namanya. Fitur inject itu, nah ini dia fitur inject. Itu kita bisa menginjek, kita bisa memasukkan voucher tanpa harus login. Contoh di sini ya, misalkan tinggal copy aja di sini MAC address yang ingin kita injek, di copy seperti ini, lalu buka kembali Minitik. Ini konekin dulu ke ini ya, Wifi gratis biar ada akses internet. Saya mau kan ini Minitiknya Minitik online, jadi nggak bisa kalau misalnya nggak pakai akses internet. Jadi repot juga bolak-balik dari tadi ya koneksi internet. Nah, ini kita pakai inject. Lalu misalkan saya berikan nama Nabil hotspot, lalu MAC address. Di sini MAC address sesuai dengan MAC address one totaling N200 ini ya, atau routernya Bapak Nabil ini. Lalu profil ini pilih sesuai yang ingin kita berikan. Ini profil berarti menentukan kecepatan juga ya, namanya profil hotspot ya, voucher. Ini kan inject voucher tanpa login. Jadi profil itu menentukan kecepatan dan juga konfigurasi lainnya. Lalu kuota nggak dipakai, ini kan untuk pelanggan bulanan ya. Lalu kayak gini aja, lalu klik OK ya.
Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita coba ini menggunakan fitur inject test. Jadi kalau fitur inject kita harus di disconnect dulu ya, atau dicabut dulu kali ya routernya ya. Nah, ini dia sudah masuk, sudah connect ya. Jadi ini adalah nginjek voucher ke dalam router Totalink ataupun CCTV ataupun apa aja ya, pokoknya tanpa perlu login. Nah, itu sistem inject. Tapi di sini kan saya pengennya voucheran, jadi di sini saya mau hapus lagi ya. Oke, nah ini sudah saya hapus di MikroTik, artinya ya di vouchernya di MikroTik IP hotspot user yang tadi Nabil sudah saya hapus, karena di sini saya sistemnya nanti akan jadi voucheran ya, nggak pakai fitur inject ataupun nggak pakai fitur rumah. Sini saya pakai fitur inject yang artinya fitur voucher. Jadi nanti si salah satu keluarganya Nabil beli voucher, lalu tinggal login seperti ini. Nah, nanti dia tinggal login voucher, lalu semua perangkatnya nggak perlu login lagi, sudah langsung connect, itu aja ya. Jadi di sini bisa fitur one ini bisa digunakan untuk binding bypass IP statik, IP dinamik tadi sudah saya bahas ya, dan juga voucher rumahan. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan mudah dipahami, mudah dimengerti. Kalau misalnya masih belum paham silahkan komen aja di bawah video. Terus jika ada request silahkan aja juga komen di bawah video. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga share ya ke teman kalian. Siapa tahu bermanfaat untuk teman kita ya. Sampai bertemu di video berikutnya.